Warta Lisan Minggu 20 Juni 2021. Pemahaman Alkitab atau PA Online. Pemahaman Alkitab PA Online GKI Purworejo akan diadakan pada hari Selasa 22 Juni 2021 pukul 17.30. Bajem Celapar akan diadakan pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 19.00. PA akan diselenggarakan melalui grup WA. Mohon perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Persekutuan Pemuda Remaja. Persekutuan Pemuda Remaja akan diadakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 18.00 di GKI Purworejo. Bajem Celapar akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 19.00. Persekutuan diselenggarakan secara onsite. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja dan pemuda. Yang ketiga, Persekutuan Lansia. Persekutuan Lansia akan diadakan pada hari Kamis 24 Juni 2021 pukul 17.30 di GKI Purworejo. Persekutuan Lansia ini akan diselenggarakan secara onsite dan online melalui kanal YouTube GKI Purworejo. Bagi jemaat lansia yang akan hadir secara onsite atau hadir di gereja, bisa mendaftarkan kepada Ibu Iin dengan ketentuan sebagai berikut. Berjarak minimal 28 hari setelah menerima vaksin yang kedua, dalam kondisi sehat, mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengukur suhu, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Mohon perhatian anggota lansia. Yang keempat, Perjamuan Kudus. Kita akan bersama merayakan Perjamuan Kudus dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021 dengan jadwal kebaktian sebagai berikut. GKI Purworejo akan diadakan pada pukul 6 dan pukul 17.30 WIB. Ibadah akan diselenggarakan secara onsite dan live streaming. Yang kedua, di Bajem Celapar akan diadakan pada pukul 12.30. Ibadah diselenggarakan secara onsite. Mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendampingi anggota keluarga yang tidak dapat mengikuti ibadah baik secara onsite maupun live streaming. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut undangan perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian Warta Lisan hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat. Dari utara dan dari selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang cinta yang senantiasa memberi kehidupan, Damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Allah yang senantiasa beserta dengan kita, apapun juga yang menimpa kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjaga kami di kala susah dan senang kami, di dalam kesuksesan maupun kegagalan kami. Dan kami hidup hanya berdasarkan dari kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau ketika hidup tidak berpihak pada kami. Kami merasa Tuhan mengabaikan kami. Ampuni kami jikalau di dalam ketakutan kami mungkin menghina Tuhan. Juga ampuni kami jikalau di dalam kesuksesan kami pun melupakan Tuhan dan mengira bahwa semua keberhasilan itu hanyalah berkat kerja keras kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami menyadari kerapuhan dan kesalahan kami, dan kami menyesalinya di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa kita, marilah kita sambut anugerah dari Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 13-14 yang mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya kidung damai sejahtera yang telah Engkau berikan boleh menetap dan menjaga hati kami, sehingga kami boleh setia pada Tuhan, sama seperti Tuhan setia pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan arahan firman-Mu, karena itu berilah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengarkanlah firman Tuhan
yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tidak ada manusia yang bebas dari rasa takut. Hanya yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain adalah intensitas rasa takutnya, apa yang ditakuti, dan bagaimana ia menghadapi rasa takut itu. Nah, saudara-saudara, seorang psikolog sekaligus penulis yang bernama Dr. Carl Albert, dia mengatakan, dia membantu kita untuk mengenali 5 ketakutan dasar di dalam diri manusia. Nah, apa aja sih sebenarnya yang ditakuti oleh manusia? Ini katanya. Yang pertama, manusia itu katanya takut sama yang namanya kepunahan atau kematian. Ketika seseorang memikirkan bahwa ada momennya, ada waktunya ketika dirinya berhenti untuk eksis di dunia ini. Itu membawa ketakutan. Nah, saudara-saudara, di tengah pandemi ini, ketika virus corona itu cepat sekali berevolusi dan semakin tidak terkendali, baru kita dapat vaksin gitu ya, baru bergembira, ada pengharapan, ada vaksin. Ternyata muncul lagi di berita ada varian baru dan kita mulai bingung lagi, ini vaksinnya ampuh atau enggak. Dan terus begitu. Nah, saudara-saudara, kita terus diperhadapkan dengan rasa takut akan kematian ini. Nah, yang kedua, selain takut ini ada juga yang disebut dengan ketakutan mutilasi. Nah, saudara-saudara, jangan membayangkan sesuatu yang mengerikan gitu ya, tubuh yang dipotong-potong, enggak. Tapi ketika Carl Albert mengatakan mutilasi, yang dia maksud adalah ketika seseorang takut kehilangan bagian tubuhnya atau kehilangan salah satu fungsi dari tubuhnya. Atau ketika seseorang merasa tidak aman secara fisik. Jadi ketika orang menghadapi operasi, itu dia kadang mengalami ketakutan. Menghadapi hewan tertentu atau menghadapi bakteri, itu ada orang yang punya ketakutan, bahkan kadang ketakutannya berlebihan. Nah, yang ketiga, katanya ada juga yang disebut ketakutan karena kehilangan otonomi
atau kehilangan kuasa, kehilangan kendali. Ada orang yang takut lumpuh, saudara-saudara, bukan karena takut tidak bisa berfungsi lagi, tetapi takut merasa tidak lagi punya kendali di dalam hidup ini. Mungkin biasanya dia jalan kemana-mana, dia jadi tukang punggung keluarga. Lalu ketika lumpuh atau kehilangan salah satu fungsi tubuhnya, dia kemudian takut tidak bisa lagi melakukan banyak hal, tidak lagi bisa jadi tumpuan, tidak lagi punya kuasa. Nah, itu masuk dalam ketakutan ini. Ketika orang misalnya bekerja, lalu bosnya mengatakan, tolong lakukan A ya. Lalu dia sebenarnya nggak pengen ngelakuin hal itu, dia tidak suka melakukan hal itu, tapi di sisi lain kalau tidak dia lakukan, bisa jadi kehilangan pekerjaan. Nah, dia mungkin merasa kehilangan kendali. Apapun yang dia jadikan pilihan, dia merasa tidak punya kendali atas hidupnya. Nah, takut kehilangan otonomi, takut kehilangan kendali ini masuk yang kategori ketiga. Nah, ada juga ketakutan yang keempat. Rasa takut akan keterpisahan. Ketika seseorang takut ditolak misalnya, takut merasakan kehilangan orang lain, takut mengalami keterpisahan. Lalu kemudian karena takut itu dia memilih untuk ya udah ya lebih baik tidak usah berkomitmen daripada takut kehilangan. Itu bisa jadi masuk dalam ketakutan yang ini. Ketika orang takut kehilangan dan saking takutnya kemudian menjadi sangat posesif, itu masuk dalam kategori ini. Ketakutan akan separasi atau keterpisahan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Albert mengatakan takut dipermalukan. Ada orang yang takut merasa tidak berharga. Bagi kita misalnya yang suka takut gagal, takut membuat kesalahan, takut bicara di depan umum karena takut dipermalukan, takut akan pendapat orang lain. Nah, ini masuk yang kelima, ketakutan dipermalukan. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang ditunjukkan oleh Dr. Carl Albert ini, kita mungkin ngerasa, kayaknya saya punya semuanya. Saya pernah merasakan ketakutan semuanya. Dan itu nggak masalah, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya, rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan kita. Rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan kita, dan karena itu kita sebenarnya tidak bisa menilai rasa takut itu dengan benar atau salah. Salah nggak sih saya kalau saya takut? Benar nggak sih saya kalau saya takut? Saudara-saudara, nggak bisa seperti itu. Karena rasa takut adalah sesuatu yang jadi bagian dari kerapuhan kita sebagai manusia. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengatakan, kalau kita pernah merasakan takut, atau bahkan kalau kita sedang merasa takut, nggak apa-apa. Karena itu menandakan bahwa kita adalah manusia. Kita tidak menolak rasa takut. Hanya yang perlu kita lakukan adalah mengenali apa sih yang sebenarnya jadi sumber ketakutan kita. Dan kita belajar untuk menghadapi ketakutan kita. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, para murid, mereka juga mengalami rasa takut, bahkan rasa takut yang luar biasa. Saudara-saudara, bayangkan, sebagian besar dari para murid ini sebenarnya punya profesi sebagai nelayan. Artinya ombak dan angin itu sebenarnya sudah jadi tantangan sehari-hari buat mereka. Bahkan mereka mungkin cukup terlatih untuk menghadapi badai di tengah lautan. Namun demikian, ternyata hal itu tidak semata-mata menghilangkan ketakutan di dalam diri mereka. Dan mungkin kita juga merasakan yang sama dengan para murid. Ada kalanya kita merasa takut karena sesuatu yang tidak kita ketahui.
Kita takut karena belum pernah mengalami hal itu. Bingung harus melakukan apa, bingung harus merespons bagaimana, takut. Tapi ada kalanya juga sebenarnya hal itu sudah biasa kita hadapi. Tapi ya tetap aja tuh sampai sekarang walaupun berkali-kali dilakukan tetap takut. Nah karena itu saudara-saudara, yang biasa terjadi bukanlah takut itu tiba-tiba hilang. Tapi orangnya belajar untuk menerima ketakutan itu sebagai bagian dari dirinya, bagian dari proses yang harus dilalui, dan kemudian membiasakan diri untuk menghadapi ketakutan itu. Nah, saudara-saudara, kembali kepada kisah para murid. Ketika mereka mengalami angin taufan menghantam perahu mereka, ombak mulai menghajar perahu mereka dan mengisi, bahkan mungkin perahu mereka mulai tenggelam. Saudara-saudara, disitulah para murid sadar bahwa mereka sedang hadap-hadapan dengan kematian. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Nah yang menarik saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para murid. Mereka marah pada Yesus. Mereka tidak marah karena situasinya, karena mungkin mereka sudah tahu bahwa ombak dan angin itu adalah bagian resiko dari perjalanan yang mereka harus lalui. Tapi yang membuat mereka marah adalah karena ketika badai itu terjadi, mereka merasa berjuang sendiri. Mereka merasa Yesus tidak peduli pada apa yang mereka hadapi. Karena itu para murid membangunkan Yesus dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebuah ungkapan ketakutan yang mungkin juga dilapisi dengan kekecewaan, kemarahan. Karena seolah-olah sang guru tidak berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara, ketika mereka kecewa pada Tuhan, mereka marah pada Tuhan, apakah Yesus marah juga pada mereka? Apakah Yesus marah ketika mereka membangunkan Yesus? Saudara-saudara, ternyata tidak. Yesus bangun. Dia tidak menghardik murid-muridnya, tetapi dia justru menghardik angin itu. Dia tidak marah karena para murid merasakan takut. Dia tidak marah karena para murid membangunkan dia dan menuduh dia yang tidak-tidak. Tapi dia justru menghardik angin itu dan menenangkan segala sesuatunya. Saudara-saudara, Yesus tidak marah pada para murid yang ketakutan. Yang Yesus sesali adalah ternyata para murid begitu takut. Sampai-sampai mereka kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus mendeteksi adanya persoalan bukan hanya secara psikis, takut secara psikologis, tetapi ada persoalan yang lebih mendasar dari itu, yaitu para murid kehilangan kepercayaan kepada Tuhan mereka. Karena itulah para murid menyangka Yesus tidak peduli pada apa yang terjadi pada mereka. Nah, saudara-saudara terkasih, yang menarik dalam bacaan kita hari ini adalah kalau kita rajin gitu ya baca Alkitab lalu kita suka membanding-bandingkan, maka kisah tentang angin ribut yang diredakan ini sebenarnya tidak hanya tercatat di dalam Injil Markus. Dia ada juga di Injil Matius dan di Injil Lukas. Nah, saudara-saudara, tapi Injil Markus punya kekhasan yang tidak ada di Injil Lukas dan Injil Matius. Apakah itu? Saudara-saudara, Injil Markus menempatkan Yesus secara khusus di buritan ketika badai itu terjadi. Apa itu buritan? Kalau kita belajar tentang bagian-bagian kapal, saudara-saudara,
maka buritan itu adalah bagian di belakang, di mana ada daun kemudi di bagian buritan itu. Nah, selain daun kemudi, di bagian buritan itu juga sebenarnya kalau di kapal ya, diletakkan perangkat-perangkat yang berfungsi untuk mengubah arah kapal. Dan biasanya pada bagian buritan diberi penguatan-penguatan karena bagian inilah yang menghadapi tekanan dan tegangan akibat pukulan ombak. Jadi kalau kita melihat Injil Markus menempatkan Yesus secara spesifik di buritan, maka kita bisa melihat bahwa Injil Markus mau mengatakan kepada kita, di tengah badai itu sesungguhnya Yesus sudah ada di posisi yang paling tepat. Yesus ada di posisi yang paling sentral di buritan, dekat dengan kemudi, dan dia yang akan mengarahkan kapal. Kehadirannya di buritan memberi pesan yang kuat bahwa sudah sejak awal ia berjaga-jaga untuk mengendalikan pergerakan kapal. Mungkin kita bertanya, kalau Yesus memang sejak awal sudah berjaga-jaga di buritan, kenapa dia tertidur? Saudara-saudara, tertidurnya Yesus sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa badai apapun tidak bisa mengganggu Yesus. Badai apapun tidak bisa mengendalikan Yesus. Sebab justru sebaliknya, Yesuslah yang mengendalikan segala sesuatu. Karena itu ketika para murid membangunkan Yesus, Yesus bangun dan dia segera berkata, "Diam, tenanglah." Dan disinilah Yesus menunjukkan sekali lagi kepada para murid bahwa segala sesuatu, bahkan badai sebesar apapun, masih ada di dalam kendali Tuhan. Tidak benar bahwa Yesus diam saja dan tidak peduli pada apa yang dilakukan oleh para murid. Yesus sangat peduli kepada mereka, dan karena itu Yesus menunjukkan sekali lagi kepeduliannya itu dengan menghardik angin dan ombak itu. Saudara-saudara terkasih, hari ini seperti para murid, kita pun mungkin juga sedang menghadapi badai kehidupan. Dan saat ini kita sedang berjuang dengan cara yang kita tahu untuk menghadapi badai itu. Ada yang berusaha mengatasi badai itu dengan menyibukkan diri, mengalihkan pikiran supaya bisa lebih tenang. Ada yang berusaha untuk mengatasinya dengan mendatangi ahli untuk dapat bantuan. Ada yang berusaha mengatasinya dengan meningkatkan kemampuan supaya bisa mengendalikan situasi hidupnya dengan lebih baik. Ya, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, semua itu adalah cara kita untuk bertahan di tengah badai. Akan tapi saudara-saudara, semua yang kita lakukan itu sesungguhnya tidak pernah cukup. Bukannya tidak perlu, tetapi tidak cukup. Sebab firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketenangan yang sejati bukan kita peroleh ketika kita berusaha melakukan banyak hal. Ketenangan yang penuh, damai yang penuh itu kita peroleh bukan karena kita berhasil mendapatkan sesuatu. Tetapi kedamaian yang penuh itu hanya bisa kita dapatkan dari pemberian dari Tuhan. Damai sejahtera bukanlah sesuatu yang kita upayakan, tapi karunia dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tugas kita adalah sebenarnya membuka diri untuk menerima anugerah tersebut. Belajar lagi untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan.
Apakah belajar membuka hati dan mempercayakan diri kepada Tuhan itu adalah hal yang mudah? Saudara-saudara, kalau hidup kita sedang baik-baik saja, mungkin kita mengatakan, itu biasa. Tapi coba kalau kita ada dalam badai yang besar. Mungkin kita merasa ternyata belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kadangkala kita sebagai manusia ingin mengendalikan segala sesuatunya. Ingin memastikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Bahwa semua yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang baik. Kita ingin mengendalikan segala sesuatu supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai hasilnya dengan ekspektasi kita. Tetapi saudara-saudara, kehidupan mengajarkan kita bahwa ternyata tidak segala sesuatu ada dalam kendali kita. Belum tentu segala sesuatunya baik-baik saja. Mungkin kenyataan ini tidak mudah untuk kita terima. Tapi kita bisa dengan jujur mengatakan tidak ada jaminan hidup kita akan selalu baik-baik saja. Tetapi yang dijamin adalah bahwa sekalipun hidup kita tidak baik-baik saja, segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Entah hidup kita baik atau tidak baik, entah kita sehat ataupun sakit, entah kita harus menghadapi bencana atau mungkin selamat, atau mungkin tidak selamat dari bencana itu. Hari ini firman Tuhan memberikan ketenangan bahwa segala sesuatunya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita boleh percaya pada Tuhan. Sebab sama seperti Ia peduli dengan para murid, Ia juga peduli pada kita. Ia peduli pada apa yang kita rasakan dengan kesusahan kita, dengan perasaan ketidakberdayaan kita. Dan Dia menunggu kita untuk belajar mempercayakan segala sesuatunya di dalam hidup kita kepadanya. Ia bersama kita di buritan. Ia masih memegang kendali atas hidup kita. Semoga ini memberikan kedamaian bagi kita yang sedang berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kepada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada saat ini saya akan membacakan formulir perjamuan kudus. Pada tanggal 11 Juli 2021 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita.
Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti kita rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ingin mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menjawab undangan perjamuan dari Tuhan. Karena itu tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, mengisi hidup kami dengan kasih, sehingga kami boleh menerima perjamuan Tuhan dengan kesiapan hati. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu di dalam pengharapan, berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang terus memohon kasih Tuhan untuk menjaga mereka di dalam sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang berjuang mengupayakan pemulihan. Tuhan, tolong berkati, berikan kesabaran, berikan ketekunan, berikan semangat dan hati yang penuh bagi mereka. Sehingga di tengah pergumulan, mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah kelemahan, mereka boleh merasakan pertolongan dari Tuhan dan iman mereka semakin dikuatkan. Tuhan, ajarkan kami juga untuk menerima kehendak Tuhan, melihat apa yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk memasrahkan kehendak kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa di dalam syukur kami bersama dengan saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Yemima Lishuling. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia, kemurahan Tuhan yang senantiasa mengiringi langkahnya. Tuhan, di usia yang baru, tantangan yang baru, Tuhan berikan juga pengharapan-pengharapan yang baru, sehingga ia boleh teguh melangkah bersama dengan Tuhan, bahkan menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati ia dan berkati keluarganya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk gereja Tuhan. Tuhan, ketika kami berjuang untuk keadilan, berjuang untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini, Tuhan, tolong kami untuk melakukannya di dalam kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama. Ketika persoalan yang menimpa gereja-gerejamu di tengah dunia ini mungkin berat, ada banyak persoalan yang tidak mampu kami selesaikan sendiri, Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan. Ajarkan kami untuk dipenuhi oleh cinta dari Tuhan.
Jangan biarkan gereja-gereja Tuhan melakukan tugasnya di dalam luka dan kepahitan. Tapi mampukan kami untuk memperjuangkan cinta kemanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita hendak memberikan persembahan kita. Adapun nas persembahan diambil dari Mazmur 108 ayat yang keempat dan kelima. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Selama persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu dari Hidup Kita Yang Benar dari KJ 450, bait pertama, kedua, dan keempat. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus berdamai. Jangan mata kabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Bapa, kami hendak bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat dan penyertaan Bapa atas diri kami hingga saat ini. Bapa, pada saat ini kami datang untuk memberikan persembahan. Kiranya Bapa berkati persembahan ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati pula majelis yang mengelolanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita melanjutkan hidup kita dan marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita semua berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.